Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan memerankan monolog yang berjudul Demokrasi karya Putu Wijaya. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak nampak sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya juga tak pernah jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin, seluruh warga pro demokrasi. Dengan beringas mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, Demokrasi, demokrasi. demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur. Itu kata mereka, bukan kata saya. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri juga tidak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih sebagai juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikan kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri juga tidak benar-benar mengetahui apa itu demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang gugus depan dapat kunjungan dari petugas yang mengaku dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami juga seperti warga lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting. Artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang, hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang. Bagaimana bisa kami hidup dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, ini tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Kami makin tercengang saja. Keputusan bersama. Bagaimana mungkin buat keputusan bersama tentang kami tanpa rembukan dengan kami, seperti Raja Nero saja? Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilewati oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang gugus depan ini, mobilitas warga yang masuk pekerjaan atau akan pulang lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet dan bajai akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan daripada pembangunan. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya. Karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami, bantah saya.
Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami seperti mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kami jika tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tak bisa dibilang mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat atau menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tidak terjadi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa? Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah buldoser muncul dan menggaruk 2 meter RT wilayah kami. Warga kami panik. Jangan Pak, jangan. Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami ada di sini. Dulu kakek kami tinggal di sini. Tiap orang punya tegalang dan 3 rumah. Semua itu sudah dibagi-bagikan anak cucu. Ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan. Buldoser itu tidak peduli. Mereka terus menggaruk. Jangan Pak, kalau Bapak mengambil 2 meter rumah kami, tinggal kandang ayam. Kami tidak mau rumah kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan Pak, jangan. Kami belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun kami tidak mau. Ini harta kami satu-satunya. Jangan Pak. Tapi buldoser itu terus menyeruduk dengan puas. Sopir itu tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami terpaksa melawan. Saya tidak bisa menghalangi warga yang beramai-ramai keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan buldoser itu. Ini tanah kami. Akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta juga kami tidak akan mau. Sebab ini tanah nenek moyang kami. Kami tidak mau pindah dari sini. Anak-anak dan perempuan-perempuan kami pasang di depan. Sesudah itu orang tua, lalu saya dan bapak-bapak. Baru buldoser itu berhenti. Supir yang menjalankan buldoser itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraan dan berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Berapa anak-anak main di dekat buldoser itu dan memegang-megangnya. Kendaraan itu kuat, baru, dan bagus. Berapa ibu-ibu duduk di jalan menentingi anak-anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan kencing karena sudah terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali masuk ke atas buldoser. Dia tersenyum. Kami semua merasa lega. Mereka pasti baru menyadari kalau mereka salah. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat. Melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan itu, buldoser itu kembali menerjang ke depan dan menggaruk tanah. Perempuan-perempuan menjerit. Berapa anak terjatuh. Salah seorang di antaranya kena garuk. Untung ada anak yang meloncat dan naik. Keadaan menjadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas,
tapi Satpam yang mau mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul. Kami jadi seperti kucing yang pepet. Tanpa diberi komando lagi kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar Asep. Bapak anak yang hampir kena garuk bulldozer itu meloncat ke atas bulldozer, mau menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba supir bulldozer itu menghunus pundak Asep dengan parang yang disembunyikan di bawah tempat duduk. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit lalu kabur menyelamatkan diri. Kami hampir saja menyerang, tapi tiba-tiba ada sebuah mobil truk datang. Puluhan orang kelihatan ganas membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antara mereka, bajingan di proyek Senen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali membacokannya tidak ingin membunuh, hanya memberi peringatan. Saya bingung. Akhirnya saya putar otak. Saya beranikan diri mengunjungi direktur tekstil, majikan warga yang menginginkan pelebaran jalan. Akhirnya saya memakai kebaya supaya sedikit dipandang. Tetapi susah sekali. Orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah mengaku petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas dari kelurahan, tapi korban penggusuran. Tapi ia sempat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas. Dia bingung. Kepalanya geleng-geleng seperti tak percaya. Lalu ia memanggil sekretarisnya. Setelah berunding berbisik-bisik, ia kembali mendatangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapapun membuat tindakan-tindakan atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka memerlukan jalan pintas, itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan inisiatif dan bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mohon sampaikan rasa maaf saya pada warga, katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai semewengan. Saya tak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikibuli mentah-mentah begini. Saya tahu itu hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan, itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikan di balik topengnya itu. Orang kaya itu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin dia tidak mengerti apa arti 2 meter tanah bagi kami. Walaupun 2 hektar tanah seperti upil. Orang yang pasti sudah bolak-balik ke luar negeri itu, masa tidak tahu? Kami, paling sedikit saya ini saja tahu. Bukannya para karyawannya itu yang mau mencaplok permukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di stop. Para karyawan akan disuruh jalan kaki. Tai kucing, regedek, sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang receh saja, masih mau menyembelih rakyat. Aku tahu, tak kasih tahu seluruh warga apa yang sudah terjadi. Akan aku adukan kepada Jaksa Agung. Beliau dulu waktu masih miskin, sering mampir di warung saya. Biar orang seperti itu ditindak. Asuh. Betul. Orang kecil seperti saya ini memang kelihatan lemah dan gampang ditipu. Karena kami sadar pada diri kami,
sehingga kami selalu menahan diri. Tapi kalau sudah kebangetan begini, bisa meledak juga. Semut pun kalau diinjak pasti akan menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong apa lagi. Hanya muka saya saja yang kelihatan merah. Saya siap meledak. Dia semakin ramah, semakin halus pula bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat, tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyuguhkan kepada saya makanan dan minuman yang lezat, tapi saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau ramah tamah. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta 2 meter tanah kami jangan diganggu. Itu hak kami. Titik. Di atas meja dihidangkan kue-kue lezat. Tapi saya tidak menjamah sebelum tuntunan kami didengarkan. Dia mencoba bertanya tentang keluarga saya. Anak saya kelas berapa? Itu kuno. Itu hanya taktik untuk memancing pengertian. Dia juga berbasa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, berarti dia tahu sekali apa yang terjadi. Saya jadi tambah curiga. Jangan-jangan dia yang menyuruh sopir itu membacok Asep. Saya bertekad, saya tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan membatalkan 2 meter tanah kami untuk pembuatan jalan. Saya ditunggu oleh warga. Saya mau pergi kalau ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk, tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci dan mengambil kertas. Saya bersorak dalam hatinya. Akhirnya memang kunci segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol, pasti akan berhasil. Tapi kemudian darah saya tersirat. Karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat tebal. Saya langsung tak bisa bernapas. Tebal coklat, apalagi di atas amplop itu tertera 250 juta. 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta. 250 juta. 250 kali saja saya hidup. Saya tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Kenapa saya tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? 250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa kredit motor, bayar SPP, jadi tukang ojek, perbaiki rumah. Saya bisa mengirim uang untuk orang tua di kampung. Puji syukur Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya bisa mengubah nasib yang terus terjepit di tempat kumuh ini seperti kecoa. Saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut uluran tangannya. Lantas terbirit-birit pulang, takut kalau amplop itu diambil kembali. Lalu saya mengambil jalan belakang, sehingga tak seorang warga pun yang tahu kalau saya habis dari rumah direktur. Kemudian, saya kumpulkan keluarga saya dan jelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu, hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Kemudian keesokan harinya, ketika para warga gang gugus depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil remukan saya dengan Pak Direktur, selanjutnya menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan. Saya memberi wejangan. Saudara-saudara, warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali. Memang sangat berat. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita harus kehilangan nyawa. Lagi pula, itu juga demi kepentingan kita bersama. Kita semua mendukung demokrasi. Kita bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang akan menang. Kita tidak boleh dongkol karena kalah.
Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter pembangunan itu demi masa depan yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin itu tidak menjawab. Seperti yang saya katakan, mereka semua pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka merelakan segala-galanya. Satu persatu mereka kemudian pulang. Hei, tunggu dulu. Saya belum selesai bicara. Kuping mereka buntet. Peduli rapat belum rampung. Semuanya pergi. Tunggu, tunggu. Tak ada yang menggubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tapi dia tidak pergi karena suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Aku menentang demokrasi. Sejak saat itu, semuanya benci pada demokrasi. Sejak saat itu, warga RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh topan dan badai, tidak gentar oleh angin dan hujan. Saya tetap kukuh tegak di atas kaki saya sendiri. Apapun yang terjadi, saya siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada ini diberikan kepada orang lain, sekian monolog yang dapat saya perankan. Terima kasih.